Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Febiani dengan NIM 2210124 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Rouryani MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mengenai fenomena alih kode dan campur kode pada hasil temuan saya, yaitu di video podcast Sule dan Ferdi dan juga video Jerome berkolaborasi dengan Sepon. Sebelum itu, kita akan menjelaskan dulu apa itu alih kode dan campur kode. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Fenomena bahasa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ialah fenomena alih kode dan campur kode. Fenomena ini terjadi pada saat interaksi komunikasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia tersebut dapat mengakibatkan timbulnya peralihan bahasa. Nah, pada saat berkomunikasi, masyarakat cenderung menampilkan atau memunculkan kemampuan bahasanya dalam kajian sosiolinguistik. Hal tersebut dapat dikatakan alih kode atau campur kode karena penggunaan bahasa yang lebih dari satu. Lalu, apa itu campur kode? Nah, campur kode adalah penggunaan bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan mitra tutur menggunakan dua atau lebih bahasa. Hal ini bertujuan untuk memperluas gaya bahasa, pemakaian kata, dan idiom yang digunakan. Nah, jenis campur kode ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama yaitu campur kode ke dalam. Nah, campur kode ke dalam ini dengan menggunakan bahasa yang masih tetap berhubungan terhadap campuran bahasa yang digunakan dalam komunikasi atau interaksi tersebut. Lalu ada biasanya campur kode ke dalam ini menggunakan bahasa daerah. Nah, lalu ada campur kode keluar, yaitu jenis kode ini yaitu penggunaan bahasa dalam berinteraksi, berhubungan atau berkaitan dengan bahasa asing atau bisa menggunakan bahasa Inggris gitu dalam menggunakan tuturannya. Lalu yang terakhir ada campur kode campuran. Nah, jenis campur kode ini yaitu terdapat beberapa bahasa di dalamnya seperti adanya bahasa daerah, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia di dalamnya, seperti itu. Hasil temuan yang pertama pada podcast Sule dan Ferdi ini terdapat pada percakapan Sule. Sekarang ayah mau ngetes kamu, bahasa Inggrisnya buku, book, bahasa Inggrisnya warna biru, blue. Kalau bahasa Inggrisnya buku biru, blue. Nah, pada data pertama ini jadi percakapan antara Sule bersama Ferdi. Nah, pada data tersebut adanya alih kode yang bersifat keluar pada interaksi tersebut karena adanya kegiatan perintah yang mana Sule memerintahkan Ferdi untuk menerjemahkan kata yang disampaikan Sule ke dalam bahasa Inggris. Nah, fungsi dari adanya fenomena alih kode yang bersifat keluar pada podcast tersebut adalah fungsi mengajak untuk saling melakukan interaksi alih kode antara penutur dan mitra tutur. Lalu selanjutnya, nah pada data kedua ini yaitu Sule, Bunda juga bisa marah kan? Tapi kan kalau marah misalkan kamu rewel, kamu bikin masalah. Lalu Ferdi, bangor saeutik yang artinya nakal sedikit. Lalu Sule, jeung ogenya dan artinya manja juga ya. Nah, pada data kedua ini terjadi percakapan antara Sule bersama Ferdi. Nah, awal percakapan Sule menggunakan bahasa Indonesia, pada tengah tuturan Ferdi beralih ke bahasa Sunda, yang mana bangor saeutik artinya nakal sedikit. Nah, maksud dari tuturan tersebut, Ferdi menambahkan sifat dirinya yang sedikit nakal, dan Sule pun menambahkan sifat Ferdi dengan menjawab menggunakan bahasa Sunda yaitu jeung ogenya. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa Ferdi beralih kode saat melakukan percakapan. Kemudian pada campur kode ini terdapat pada percakapan
kamu tuh kebiasaan dari kecil kalau misalkan udah bangun sekolah terus kamu ngeum di bathtub terus kamu tidur. Nah, pada data ketiga ini yaitu campur kode suatu penyisipan kata bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Tuturan ini terdapat kata bahasa Sunda yaitu ngeum yang artinya merendam dan bahasa Inggris yaitu bathtub yang artinya bak mandi. Campur kode penyisipan kata tersebut terjadi karena Sule menyebutkan kebiasaan Ferdi saat kecil yaitu berendam di bak mandi. Nah, pada data tersebut campur kode kata dari bahasa Sunda dan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat data keempat yaitu tapi saat ini kamu happy ya? Apa yang bisa membuat kamu happy? Nah, pada data keempat ini yaitu campur kode suatu penyisipan kata bahasa Inggris. Tuturan ini kata bahasa Inggrisnya itu happy yang artinya senang atau bahagia. Campur kode penyisipan kata tersebut terjadi karena Sule menanyakan perasaan Ferdi saat ini. Kata happy merupakan kata bahasa Inggris yang paling umum digunakan untuk mendeskripsikan perasaan senang dan bahagia. Nah, pada data tersebut adanya campur kode dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu pada konten yang kedua atau video kedua itu terdapat di konten Jerome yang berkolaborasi dengan Sep Alnot. Pada data pertama yaitu Jerome. Wah, akhirnya ilmuku kepake. Sep Alnot, maksud jauh-jauh ilmu matematika gak kepake. Belajar jauh harus pakai pesawat. Ya harus kepake toh. Lalu Jerome, opo iki? Sep Alnot, iki daun bawang. Pada data pertama ini terjadi percakapan antara Jerome bersama Sep Alnot. Awal percakapan yaitu Jerome menggunakan bahasa Indonesia. Pada tengah tuturan Jerome beralih ke bahasa Jawa yaitu pada kata opo iki artinya apa ini. Maksud dari tuturan tersebut Jerome menanyakan sesuatu kepada Sep Alnot, kemudian Sep Alnot menjawab pertanyaan Jerome dengan menggunakan bahasa Jawa, iki daun bawang. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa Jerome beralih kode saat melakukan percakapan. Seperti itu, jadi ini termasuk kepada alih kode intern antar bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Seperti itu. Kemudian pada data kedua itu Sep Alnot, pesertanya kamu Jerome. Jadi hari ini konsepnya Jerome mau masak di depan juri. Sep Alnot, the next level master chef Jerome. Yes, Jerome, the next level master chef. Nah, pada data kedua ini Sep Alnot mengawali percakapan dengan bahasa Indonesia yaitu menjelaskan kepada Jerome seperti peserta di ajang pencarian bakat master chef. Dan Jerome dan Sep Alnot sebagai jurinya. Nah, kemudian Sep Alnot beralih kode ke bahasa Inggris yaitu dengan kata the next level master chef yang artinya master chef tingkat berikutnya. Dalam ajang pencarian bakat, Jerome mengulang tuturan Sep Alnot bahwa ia memang seorang yang akan menjadi bagian dari ajang pencarian bakat di tingkat yang akan datang, yaitu dengan kata yes, Jerome the next level master chef. Nah, tuturan tersebut menunjukkan adanya peralihan kode, yang mana ini merupakan wujud alih kode ekstern antar bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti itu. Lalu pada data ketiga ini yaitu campur kode, yang mana pada percakapan kenapa aku milihnya yang frozen. Nah, pada data ketiga ini yaitu campur kode suatu penyisipan kata bahasa Inggris. Tuturan ini terdapat kata bahasa Inggris yang itu frozen yang artinya dingin. Campur kode penyisipan kata tersebut terjadi karena Sep Alnot menyebutkan bahan dingin yang biasa digunakan dalam memasak. Kata frozen merupakan kata bahasa Inggris yang sering digunakan untuk menyebutkan bahan makanan beku atau dingin. Nah, pada data di atas adanya campur kode kata dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lalu pada data keempat yang terdapat di video tersebut, oke,
Engke ajarin bebek ngelangi iku melakukan pekerjaan tidak ada manfaatnya. Nah, pada data keempat ini mengandung campur kode penyisipan ungkapan bahasa Jawa yaitu ngari bebek ngelangi, artinya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tuturan tersebut mengandung arti dari ungkapan bahasa Jawa. Jerome dalam tuturan tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan Jaehyun sebagai juri. Pertanyaan mengartikan peribahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Dalam tuturan di atas adanya campur kode ungkapan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, pada data kelima, pada video tersebut yaitu yo mesti aku sing jadi gurune pasti enak. Nah, pada tuturan kelima ini mengandung campur kode penyisipan klausa bahasa Jawa yaitu sing jadi gurune, artinya yang menjadi gurunya. Pada data tersebut adanya penyisipan klausa bahasa Jawa yang dilakukan oleh Chef Arnold kepada Jerome. Tuturan di atas menjelaskan Chef Jerome sebagai guru masak Jerome yang pasti hasil makanan yang dibuat akan menjadi lebih enak. Dalam tuturan di atas adanya campur kode penyisipan klausa bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Kesimpulannya, berdasar hasil analisis yang telah dilakukan dan sudah dipaparkan tadi, disimpulkan bahwa dalam podcast Sule dan Ferdi serta video Jerome berkolaborasi dengan Chef Arnold ini terdapat bentuk alih kode dan campur kode. Nah, pada podcast Sule dan Ferdi ini terdapat bentuk alih kode keluar dan ke dalam. Alih kode keluar ini berupa tuturan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selanjutnya terdapat alih kode ke dalam di mana tuturan dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau bahasa daerah. Nah, pada podcast Sule dan Ferdi juga terdapat campur kode keluar dan campuran. Campur kode keluar ini di mana sang penutur mencampurkan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam tuturannya. Bahasa asing yang digunakan adalah bahasa Inggris gitu. Selanjutnya adalah campur kode campuran di mana campur kode ini penutur mencampurkan beberapa bahasa yang dikuasai. Bahasa yang digunakan untuk mencampurkan ke dalam tuturan adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya pada video Jerome dan Chef Arnold terdapat bentuk alih kode keluar dan ke dalam. Alih kode keluar ini berupa tuturan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selanjutnya terdapat alih kode ke dalam di mana tuturan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa daerah. Pada video Jerome dan Chef Arnold juga terdapat campur kode ke dalam di mana sang penutur menggunakan bahasa Indonesia lalu mencampurkan bahasa Jawa di dalamnya. Kemudian campur kode keluar di mana sang penutur mencampurkan bahasa asing dalam tuturannya. Bahasa asing yang digunakan adalah bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.